Tersedianya learning management system sebagai perantara hubungan antara dosen dan mahasiswa bukanlah satu-satunya kunci keberhasilan dari pembelajaran jarak jauh. Hari Budi Santoso PhD, salah satu dosen Fakultas Ilmu Komputer UI yang juga berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan PJJ juga dipengaruhi oleh faktor kesiapan dosen dan mahasiswa. Saat ini, saya telah terhubung dengan Mas Hari untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengalaman sebagai dosen dan peneliti di bidang e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, sebenarnya kegiatan e-learning di lab kami ini sebenarnya sudah kami mulai sejak tahun 2004. Bahkan waktu itu kami menyelenggarakan seminar nasional ya, berkaitan dengan online learning. Ya, saya ingat waktu itu kami juga mengundang Dirjen Dikti ya, waktu itu Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, itu di pusat studi Jepang ya. Saya masih ingat. Jadi sebenarnya pengalaman UI sendiri sudah cukup panjang berkaitan dengan penyelenggaraan e-learning. Bahkan sebelum itu pun implementasi e-learning ya seperti CML itu juga sudah dilaksanakan ya, di lingkungan Universitas Indonesia. Jadi berkaitan dengan penyelenggaraan PJJ ya, dalam menanggapi pandemi yang terjadi saat ini, pada dasarnya kita tidak terlalu kesulitan ya kalau kita melihat pengalaman panjang kita dalam menyelenggarakan e-learning. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah momen ya, atau kesempatan yang bisa kita gunakan bersama untuk melakukan evaluasi dan juga melakukan upgrading atas apa yang sudah kita laksanakan. Kalau saya boleh tanya, biasanya di Fakultas Ilmu Komputer di Fasilkom itu biasanya pakai fasilitas apa, Mas? Secara umum sebenarnya dari sisi penggunaan aplikasi ya, kita sebenarnya hampir sama dengan apa yang dilakukan di level UI, yaitu kita menggunakan Student Center E-Learning Environment atau yang biasa dengan SKELE, dan itu engine dasarnya sebenarnya Moodle ya. Kita menggunakan Learning Management System Moodle. Jadi dengan memanfaatkan Learning Management System, kita bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar itu dalam satu lingkungan pembelajaran daring, karena di dalamnya itu sudah tersedia berbagai fitur yang kita perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, misalnya saja fitur komunikasi, baik yang sifatnya sinkronus maupun asinkronus, itu sebenarnya sudah ada, walaupun yang cukup sering digunakan ketika kita menggunakan learning management system itu adalah fitur yang asinkronus, yaitu forum diskusinya. Sementara untuk yang synchronous communication itu kita bisa menggunakan tools tambahan lain ya, misalnya yang sekarang kita manfaatkan Microsoft Teams, kita bisa menggunakan Zoom misalnya ya. Ada juga StreamYard dan berbagai aplikasi yang lain. Jadi pada dasarnya sebenarnya untuk menjalankan proses pembelajaran daring, kita bisa mengkombinasikan berbagai teknologi yang ada. Tapi biasanya kalau saya menyebutkannya dengan bahasa yang mungkin cukup mudah, itu LMS itu sebenarnya lebih ke arah rumahnya ya, rumah atau environment kalau kita menyebutnya, learning environment-nya itu adalah learning management system. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan e-learning ini adalah penyiapan baik dari sisi mahasiswa dan juga pengajar ketika mereka akan menyelenggarakan pembelajaran daring. Nah, mengapa ini penting? Ya, karena ketika kita akan menyelenggarakan pembelajaran daring itu bukan
hanya berkaitan dengan kemampuan kita menggunakan ICT saja, ya, misalnya menggunakan komputer, ya. Bahkan mungkin sebagian mahasiswa kita jago programming, gitu ya. Bahwa ICT literacy itu penting untuk kesuksesan pembelajaran daring, ya benar gitu. Tapi ada aspek yang lain, yaitu yang kita sebut kesiapan mereka sendiri berkaitan dengan bagaimana mereka terlibat nanti dalam proses pembelajaran daring itu sendiri. Ya, misalnya bagaimana mereka siap untuk berdiskusi secara daring, ya, siap juga hadir dalam learning management system secara rutin, ya, mengecek tugas-tugas yang ada. Begitu juga dari sisi pengajar, sejauh mana desain instruksional itu sudah disiapkan sedemikian rupa, karena pembelajaran daring berbeda konteksnya dengan pembelajaran konvensional di kelas. Jadi perlu dipikirkan, ya, bagaimana strategi pengajaran itu dihadirkan dalam pembelajaran daring. Jadi itu yang satu. Ya, ada desain instruksional online, kemudian juga merefleksikan bagaimana online pedagogi, ya. Online pedagogi ini juga perlu diperhatikan karena ini berkaitan dengan seni mengajar, ya. Orang menyebutnya the art of teaching, ya. The art of online teachingnya seperti apa, itu juga perlu dipikirkan lagi. Nah, lalu ketiga adalah content development-nya, ya, pengembangan kontennya. Nah, memang dalam mengembangkan konten ini mungkin ada di antara pengajar yang mampu mengembangkan sendiri, ya, konten pembelajarannya bagus, artinya kalau memang sudah mampu mengembangkan sendiri. Tapi dosen juga dapat, ya, meminta bantuan, ya, content developer, ya. Misalnya dia bisa berkoordinasi dengan multimedia spesialis. Lebih bagus lagi kalau misalnya ada instructional designer yang dapat mendampingi para pengajar dalam mengembangkan konten-konten pembelajaran yang nanti perlu disiapkan. E-learning ini sebenarnya juga udah berjalan 2 minggu ya, Mas? Iya. Walaupun sebenarnya udah diterapin sebelumnya oleh si Faskom ini, tapi baru betul. Ya. Bahkan tidak hanya Fasilkom. Bahkan tidak hanya Fasilkom sebenarnya. Jadi saya kebetulan beberapa tahun yang silam ini juga dilibatkan dalam proses MONEV, ya, monitoring and evaluation penyelenggaraan e-learning di level UI. Ya, pada itu penyelenggaraan MONEV ini dilakukan oleh KSDP, ya, Kantor Sumber Daya Pembelajaran, atau PPSP, ya kalau tidak salah, ya, dengan bekerjasama dengan BPMA. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak, ya, dosen-dosen di UI yang memanfaatkan Scale, atau yang sekarang disebut oleh emas itu tadi. Kemungkinan kita akan memulai daringnya itu nanti setelah UTS selesai, ya, mungkin 1 minggu lagi, ya, 1 minggu lagi baru. Jadi kita akan melakukan sesi full online ini, ya, jadi benar-benar full online karena tidak ada tatap muka, ya. Kalau yang sebelumnya yang biasa kami lakukan, ya, dan teman-teman dosen lakukan, itu adalah sebenarnya mirip blended learning istilahnya, ya. Jadi metode campuran di mana sesi pembelajaran di kelas itu tetap jalan seperti biasa, gitu ya, jalan seperti biasa, tapi on top of that, ya, jadi dia selain pembelajaran di kelas jalan, itu masih di backup lagi dengan, atau diperkaya lagi dengan pemanfaatan learning management system, gitu, ya. Jadi materi-materi ada di LMS, ya, ada di Scale atau emas, kemudian forum diskusi jalan, gitu ya. Jadi setelah mahasiswa itu belajar di kelas,
itu mereka tetap bisa berhubungan dengan rekan belajar dan juga dosen itu secara daring sebenarnya. Itu sudah jalan sebenarnya. Ya, sudah jalan. Bahkan untuk forum itu ya beberapa kolega juga sudah bereksperimen, misalnya sebelum tatap muka itu sudah disiapkan pertanyaan pemicunya gitu. Ya, jadi sebelum kelas berjalan pun itu sebenarnya mereka sudah bisa menengok LMS gitu ya, kira-kira apa nih yang ditanyakan oleh pengajar. Nah, menjelang akhir minggu itu juga bisa kita siapkan yang namanya refleksi mingguan. Ya, itu pun bisa ditulis di learning management system ya. Jadi tidak mungkin ada sebagian rekan dosen yang minta mahasiswa untuk sharing di kelas gitu ya, berkaitan dengan pengalaman belajar seminggu berjalan gitu ya. Tapi ada mekanisme lain yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan LMS ya di forum. Dan itu sangat bermakna ya, sangat insightful karena kita bisa tahu pengalaman belajar per orang ya, dari mahasiswa. Ya, si A sharing ini ya, yang lain ternyata menganggap aspek tertentu yang menjadi aha moment mereka gitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya bagi saya pribadi sebagai dosen ketika membaca hasil refleksi mingguan mereka itu, ya justru itu jadi asupan juga gitu bagi dosen untuk kemudian bisa menjadi bahan evaluasi untuk perkuliahan seminggu berjalan. Jadi sangat powerful ya sebenarnya pemanfaatan LMS. Nah, kalau kita hanya mengandalkan komunikasi di kelas, itu kadang miss gitu ya. Jadi nggak ada kesempatan sharing seperti itu ya. Jadi kelas selesai udah nunggu sesi belajar minggu depan kan gitu. Ya, kalau kita tidak memanfaatkan learning management system. Ya. Tapi dengan fitur itu sebenarnya sangat powerful ya, baik bagi dosennya dan bagi mahasiswa ya. Jadi dia bisa melihat juga refleksi temannya gitu. Karena itu tidak di close gitu ya, tapi itu berupa forum yang itu terbuka bagi siapa saja untuk membaca. Oke. Yeah. Selama penerapan LMS ini atau e-learningnya sendiri, itu ada nggak sih Mas evaluasi dari beberapa dosen atau pengalaman yang sekiranya menarik nih, mungkin dilihat dari aspek tadi, dari kesiapan dosen atau dari konten yang evaluasi? Betul. Nah, itu yang sebenarnya kita lakukan di kegiatan tahunan, Mas. Di kegiatan Monef itu. Jadi kita melakukan evaluasi berkaitan dengan sejauh mana misalnya ya. Jadi ada leveling implementasi dari e-learningnya sendiri gitu ya. Misalnya dari sisi bahan gitu ya. Apakah misalnya semua bahannya hanya mayoritas text based ya misalnya PDF saja atau slide saja, atau ada juga rekan-rekan dosen yang itu sudah komplement dengan materi yang sifatnya audio video. Ya. Nah, ada juga yang mungkin sudah membuatnya secara dalam bentuk multimedia interaktif, ada juga gitu. Nah, itu yang kita rekap dalam kegiatan Monef tadi ya, yang sudah berlangsung beberapa tahun ke belakang. Itu secara rutin memang pihak KSDP dan juga BPMA sudah memiliki rekap gitu ya. Jadi dari sekian banyak mata kuliah di UI yang menggunakan learning management system gitu ya, itu leveling dari sisi materi pembelajaran daringnya seperti apa, kemudian dari sisi interaksi yang terjadi di pembelajaran daringnya seperti apa, kedalaman diskusinya seperti apa, itu dievaluasi ya, itu dievaluasi. Walaupun mungkin nanti kita bisa terus improve lagi ya, terus perbaiki lagi ya, karena salah satu kesuksesan penyelenggaraan pembelajaran daring ini adalah seberapa detail kita memberikan instruksi kepada mahasiswa, seberapa detail. Tapi berkaitan dengan bagaimana mahasiswa itu belajar dan berinteraksi,
itu kontrol sebenarnya ada di sisi mahasiswa juga. Jadi kita juga memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa itu untuk proaktif belajar ya melalui lingkungan pembelajaran secara daring tadi ya. Misalnya apa? Kalau forum diskusi itu seyogyanya tidak hanya diinisiasi oleh dosen gitu ya. Misalnya tadi saya sampaikan di awal minggu kita bisa buat pertanyaan pemicu. That's okay gitu ya. Tapi itu tidak menutup kesempatan mahasiswa untuk menginisiasi pertanyaan juga gitu ya, atau mungkin dia mau sharing gitu ya. Nah itu yang saya mau kaitkan dengan apa? Kesiapan belajar daring tadi ya. Jadi kesiapan belajar, jadi tidak hanya mahasiswa mampu menggunakan information communication gitu ya and technology ya, tapi seberapa siap juga mahasiswa itu dia belajar secara daring. Nah ini yang menurut saya penting dan kita perlu evaluasi secara berkelanjutan gitu ya. Nanti dalam kesempatan ini kita bisa mengagendakan mungkin sejauh mana sih mahasiswa kita, khususnya mahasiswa UI dalam belajar secara daring ini, sehingga kita nanti bisa terus meningkatkan kualitas penyelenggaraannya. Lalu satu lagi poin lagi Mas Andri. Nah, jadi ini sebenarnya juga ajakan pada para pengajar ya, karena ini juga momen yang bagus gitu ya untuk kemudian kita mengimplementasikan pembelajaran daring ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan evaluasi ya, itu nanti kita bisa melakukan kajian juga ya. Jadi tidak hanya sekedar evaluasi, tapi kita juga bisa melakukan kajian gitu ya, kajian implementasinya. Jadi bisa di riset juga ya, dan sekedar informasi bahwa luaran dari kajian ini bisa dipublikasikan ya, khususnya bagi mungkin kolega dosen yang ingin mencoba untuk melakukan kajian, itu jangan khawatir. Dan kajian dalam konteks Indonesia itu masih sangat ditunggu sampai sekarang ini. Kira-kira Mas Hari mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Mari kita manfaatkan momen ini untuk memperbaiki dan mengevaluasi apa yang sudah kita jalankan berkaitan dengan pembelajaran daring ya, khususnya di mata kuliah yang kita ampu selama ini ya, untuk para dosen. Dan kemudian untuk para mahasiswa ya, untuk UI saya yakin Anda sudah mengenal ya learning management system, khususnya ketika Anda dulu di awal semester itu mendapatkan pelatihan ya menggunakan learning management system. Jadi ini bukan hal yang asing sebenarnya, tapi tinggal implementasi PJJ ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita lebih intensif lagi memanfaatkan learning management system dan akan cukup banyak mengambil lesson learned dalam pelaksanaannya. Jadi itu mungkin pesan dari saya, dan be aktif gitu ya. Dan saya pikir kerjasama dari berbagai pihak akan membantu suksesnya kita menjalankan pembelajaran daring, khususnya di kampus UI. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan kualitas pembelajaran daring di UI. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Hari atas waktu dan banyak informasinya di LMS. Oke. Selamat kembali Mas. Sobat TV UI sekarang udah tahu kan bagaimana cerita di balik layar PJJ UI. Di situasi saat ini, keaktifan dan kemampuan adaptasi dengan cepat memang sangat dibutuhkan. Kolaborasi dari seluruh pihak akan sangat mendukung keberhasilan dari pembelajaran jarak jauh ini. Sekian episode Ngopi kali ini, saya Andre beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Ngopi selanjutnya. Ngopi, ngobrol, pakai isu.